Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Florentika Nursyasara, berasal dari kelas STIB angkatan 2020. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Jelly Fermented Soy Whey as Antioxidant, Sure of Alternative Vacation Food, dengan penerbit Rizky Nabilatul, Dita, Wida, dan Agustina. Pada latar belakang kali ini, kita akan membahas tentang soy whey. Soy whey merupakan sisa air tahu pada proses pembuatan tahu, atau yang sering disebut sebagai whey tahu. Whey tahu ini berasal dari sisa pengumpulan susu kedelai, yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran apabila dibuang langsung ke lingkungan. Nah, whey tahu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai proses olahan seperti nata de soya dan tepung whey tahu. Dan ada juga yang mengemukakan bahwa whey tahu dapat digunakan sebagai whey konsentrat karena mengandung padatan total 1%, protein 0,22%, karbohidrat 0,1%, lemak 0,02%, dan kadar air 99,47%. Selain protein, komponen penting lain yang terdapat pada whey tahu adalah isoflavon. Nah, kita tahu isoflavon mempunyai manfaat bagi tubuh, yaitu mengurangi resiko penyakit jantung dengan membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Nah, pada metodologi penelitian kali ini, bahan yang kita gunakan yaitu whey tahu, biji kafir, laktosa, metanol, DPPH, susu bubuk, alkohol, susu kedelai, dan aquades. Nah, alatnya sendiri yaitu pipet tetes, labu ukur, gelas ukur, Erlenmeyer, gelas beker, neraca analitik, autoklav, dan lemari es. Metodologi yang kita gunakan yaitu fermentasi whey tahu, dan yang kedua pembuatan ZF soy whey untuk uji organoleptik, yang ketiga pembuatan ZF soy whey untuk preparasi sampel, yang keempat pembuatan larutan DPPH, yang kelima pengujian aktivitas antioksidan. Nah, pada fermentasi whey tahu sendiri dilakukan dengan sterilisasi whey tahu sebanyak 200 ml menggunakan autoklav selama 20 menit. Kemudian dilakukan penambahan laktosa sebanyak 0,5%. Lalu dilakukan pendinginan whey tahu hingga suhu optimum pembuatan kefir atau pada suhu ruang. Nah, selanjutnya adalah pada pembuatan ZF soy whey untuk uji organoleptik, yaitu whey tahu 200 ml dicampur dengan buah lalu di blender dan ditambahkan jelly 6 gram. Lalu dimasukkan dengan api sedang sambil diaduk hingga mendidih. Kemudian dilakukan uji organoleptik produk kepada sejumlah panelis. Nah, pada pembuatan ZF soy whey untuk preparasi sampel ini, soy whey-nya sama perlakuannya pada seperti uji organoleptik. Ini hanya perbedaannya uji ini dilakukan pada analisis antioksidan, sedangkan pada uji organoleptik itu yaitu uji untuk panelis. Pada pembuatan larutan DPPH sebanyak 1,97 mg DPPH dilarutkan dalam metanol hingga 100 ml. Nah, pada pengujian aktivitas antioksidan yaitu pada panjang gelombang 516
dengan perbandingan vitamin C standar. Begitu. Nah, pada hasil uji kali ini, kita mendapatkan hasil fermentasi whey tahu menggunakan biji kafir bertujuan untuk mendapatkan metabolit dan peptida bioaktif yang bersifat antioksidan. Fermentasi juga bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari whey tahu sebelum dan setelah diolah menjadi ZF soy whey. Nah, pada pembuatan GF soy whey dan uji organoleptik, ini setelah dilakukan fermentasi selama 48 jam, filtrat hasil fermentasi tersebut kemudian diolah menjadi jelly dengan berbagai varian rasa. Jelly yang berbagai varian rasa tersebut kemudian dilakukan uji organoleptik untuk mengetahui respon konsumen terhadap produk ini. Nah, pada penentuan aktivitas antioksidan menggunakan DPPH ini didasarkan pada kemampuan senyawa DPPH memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 516 karena adanya elektron yang tidak berpasangan. Adanya senyawa antioksidan dapat mengubah warna ungu hidrazin menjadi memudar. Nah, pada kesimpulan kali ini, di mana pembuatan melalui proses fermentasi whey tahu menggunakan biji kafir pada suhu ruang kurang lebih 28 derajat Celcius selama 48 jam dan selanjutnya diolah menjadi jelly. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan antioksidan produk masih cukup tinggi, di mana efek pemasakan menurunnya kapasitas antioksidan 13,9%, sehingga dapat disarankan bahwa whey tahu terfermentasi biji kafir dapat dijadikan sebagai pangan fungsional alternatif sumber antioksidan berupa GF soy whey. Begitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.